Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Bunda Bisa. Di video kali ini aku mau tunjukkan kepada kalian salah satu metode pijat bayi, yaitu pijatan anti kolik atau pijatan I love you, atau yang paling familiar disebut dengan pijatan ilu. Nah, pijatan ini sangat baik diberikan pada anak yang susah BAB atau sembelit, atau anak yang sering kembung, ditandai dengan anak yang sering kentut, atau perutnya sering kencang ketika kita tekan, atau anak suka nangis atau rewel tanpa tahu sebabnya. Nah, jadi pemberian pijatan ini sangat baik diberikan pada anak 0 bulan sampai dengan 1 tahun karena sistem pencernaan mereka belum sempurna. Jadi dengan pemberian pijatan ini sangat membantu sistem pencernaan anak. Untuk manfaat kecil dari pijatan ini dapat memberikan kenyamanan pada anak, memberi relaksasi, mengurangi risiko anak cegukan atau batuk ketika sedang menyusui dan setelah menyusui, mengurangi gangguan konstipasi atau susah BAB, membantu anak tidur lebih nyenyak, dan merupakan salah satu bonding antara orang tua dan anak. Nah, seperti apa bentuk pijatannya ini aku bakal tunjukkan kepada kalian pada anakku yang usianya 26 hari setelah video ini. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama, siapkan tempat pijat yang nyaman dan tidak panas bagi bayi. Lalu anaknya kita posisikan di posisi yang nyaman. Kemudian pastikan juga bayi tidak lapar, kekenyangan, tidak mengantuk, dan tidak demam. Pijatnya ini teman-teman bisa lakukan sebelum mandi atau setelah anak mandi. Kalau aku biasanya pijatnya sebelum mandi, karena kalau setelah anak mandi dia bakal kedinginan kalau kelamaan gak dipakein baju, jadi kayak kurang cocok aja buat newborn dipijatnya setelah mandi. Dan juga kalau di anakku biasanya setelah mandi dia bakal nenen dan langsung tidur, jadi biar gak ganggu kualitas tidurnya, aku pijatnya sebelum mandi aja. Oh iya, sebelum memijat, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah pijat bayi ya. Kemudian kita ambil baby oil atau minyak telon seadanya. Aku biasanya pakai baby oil. Baby oil ini fungsinya sebagai pelumas biar licin dan mudah memijatnya. Jadi nggak keset ketika memijat. Kemudian baby oil atau minyak telonnya diusap di tangan, lalu kita taruh di pusat anak agar anak merasa hangat menyeluruh. Oke, gerakan pertama kita mulai dari bagian dada. Pijat melingkar di bagian dada dengan kedua telapak tangan. Ini bisa dilakukan 3 kali pengulangan atau lebih, senyamannya anaknya saja. Kemudian pijat menyilang di dada anak, tetap dengan kedua telapak tangan. Pijat anti kolik ini dapat dilakukan setiap hari dengan 3-6 kali pengulangan setiap gerakannya atau senyamannya anak. Kemudian kita beralih ke perut. Pijat melingkar di perut anak dengan kedua telapak tangan, dan selalu diingat memijatnya selalu searah jarum jam karena sistem pencernaan kita modelnya melingkar searah jarum jam. Pijat di perut dengan arah menurun ke bawah dengan kedua telapak tangan. Pijat silang di perut juga dengan kedua telapak tangan. Kemudian gunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk memijat pusat bayi dengan arah pijat memutar dari pusat bayi keluar ke arah perut. Selanjutnya dengan kedua jempol memijat di bawah tulang dada anak, kemudian sejajar dengan pusatnya dan tepat di garis kemaluannya. Selanjutnya kita lakukan pijatan ilu. Nah, pijatan ilu ini yaitu pijatan yang membentuk huruf I, L, dan U di perut anak yang pijatannya ini mengarah ke luar perut.
Kita ulang pijatan ini beberapa kali. I love you. I-L-U. Setelah di perut selesai, kita pijat ke bagian kaki. Gerakan pertama, kaki ditekuk ke arah perut bergantian, seperti sedang mengayuh sepeda. Biasanya di sela-sela gerakan ini, anak akan kentut, pipis, atau pup, jadi gas yang tertumpuk di perut akan keluar ketika gerakan ini. Selanjutnya, kedua kaki ditekuk ke perut, lalu diputar setengah lingkaran searah jarum jam, dan sebaliknya. Lalu kalau aku biasanya pas pijat gini, aku sambil lurusin bentuk kaki anak, yang kata orang tua katanya sih agar kakinya nggak bentuk O atau X. Ya walaupun pijatan ini nggak 100% bekerja, karena bentuk kaki anak juga dipengaruhi dari gen orang tuanya dan juga nutrisi yang didapatkan oleh anak. Selanjutnya, pijat telapak kaki dan jari kaki anak. Titik saraf di kaki anak merupakan salah satu titik saraf yang bisa bikin anak lahap makan, tidur nyenyak, dan dapat merangsang motorik anak juga. Kalau kita pijat anak sebadan gini setiap harinya, anak insya Allah anteng seharian gak ada drama rewel. Nah, tiap waktu mau mandi gini, ini jadi sesi menungkurapkan anak buat aku. Jadi pas pijat gini sekalian aku tungkurapin dan pijat belakangnya. Untuk cara menungkurapkan bayi, caranya dengan memegang salah satu sisi kakinya dan tangannya, lalu kita bantu dia berbalik perlahan-lahan. Setelah dia di posisi tengkurap, kita harus perhatikan kedua tangannya. Jangan sampai tangannya tertindih tubuhnya atau terlentang ke sampingnya. Tangan anak harus terletak di depan dada untuk menopang badannya dan supaya membantu anak untuk mengangkat kepalanya. Kemudian kita pijat di belakang anak, sisi kiri dan kanan tulang belakangnya seperti di video. Anakku mulai aku tungkurapin belum lama ini, baru mulai di usia 20 hari karena pusatnya itu telat kering. Pusat anakku itu puput di usia 7 hari, tapi pusatnya masih tetap basah sampai di umur 18 hari. Jadi sempat terpending untuk menungkurapkannya. Tapi buat teman-teman yang anaknya cepat puput tali pusatnya dan sudah kering total, teman-teman sudah boleh ya menungkurapkan anaknya. Fungsinya ini untuk menguatkan otot leher bayi dan agar kepalanya nggak peyang. Kalau sudah, kita balik lagi badan anak. Caranya sama dengan yang tadi. Kaki dan tangan anak kita pegang lalu dibalik perlahan. Harus diingat tangan yang satunya harus dalam keadaan ditekuk kayak gini. Lalu anaknya dibalik. Nah, kalau sudah, selesai deh pijat-memijat kita. Sekarang anak siap mandi, atau kalau pijatnya setelah mandi, sekarang anak sudah siap berpakaian. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga buat teman-teman yang sedang kebingungan anaknya susah BAB, sembelit, dan juga sering kembung, semoga setelah menonton video ini dan mempraktekannya pijatan ilu ini, semoga bisa membantu dan anaknya segera BAB dan gak kembung-kembung lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau bisa bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.